Masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk menyimak informasi-informasi terkait dengan barang milik PMI. Berikut ini. Kargo Korea, saya ingin menanyakan perihal kan sekarang udah tidak ada batasan ya Pak untuk jenis dan kuantitinya. Pertanyaan saya, apakah akan ada lagi sistem SPBL atau SPBS itu? Yang disebut itu misalkan ada ditegah kah barangnya atau dikeluarkan sebagai sebagian kah? Akankah ada sistem seperti itu lagi? Terus yang kedua, pertanyaan saya terkait surat KBRI. Apakah orang yang ingin pulang selamanya karena habis kontrak atau selesai kuliah di Korea itu kan meminta surat dari KBRI setempat, sudah mendapat nih surat KBRI-nya dari KBRI Korea. Nah, apakah perlu PMI lagi atau TKLN lagi atau sudah cukup dengan surat KBRI tersebut karena sudah menyangkut semuanya gitu. Dan apakah diperbolehkan mengirimkan banyak box, tidak hanya satu atau dua, karena kan pulang selamanya selama si PMI ini di Korea itu hampir 5 sampai 6 tahun. Jadi otomatis semua barangnya dibawa pulang ke Indonesia semuanya. Terima kasih Pak untuk kesempatan bertanyanya. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu izin? Dengan Leni Pak. Bu Leni. Oh iya. Terima kasih. Kami tampung dulu. Kami persilakan dari JPI Jakarta Kargo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Saya Jakarta Kargo JPI di Malaysia. Kebetulan kami juga sudah mengantarkan barang PMI ini selama 20 tahun. Sekarang ini dengan ada peraturan baru, memang bagus berdaftar bagi saya lah. Cuma masalahnya diperlukan orang BP2MI itu hadir di Kuala Lumpur. Karena jumlah pekerja paling banyak adalah di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada menurut data Kementerian Keuangan tahun 2022, di Malaysia itu ada 1,7 juta pekerja ilegal. Dan juga pekerja yang tak ilegal itu sekitar 2 juta. Jadi mereka ini kan mengambil apa ya? Mereka ini halo, dengar ya Pak? Halo? Ya, dengar Bu. Mereka ini Silakan. oke. Mereka ini ilegal tuh 2 juta karena kedekatan geografis juga karena bahasa yang sama, jadi kemungkinan sangat mudah bagi mereka untuk menyeberang gitu ke Malaysia. Sekarang ini eh, sekarang ini ada pemutihan ya daripada kerajaan Malaysia. Itu adalah pemulangan TKI ilegal di Malaysia daripada Januari sampai dengan Desember. Pemulangan. Jadi pemulangan itu dipulangkan dari bermula dari 1 Maret sampai Desember. Nanti undang-undangnya itu akan saya posting atau akan saya informasikan. Jadi dimaafkan gitu Pak ya untuk ilegal oleh kerajaan Malaysia. Ini kerajaan Malaysia memaafkan pekerja ilegal yang sudah bekerja di Malaysia. Kenapa jangka waktunya lama 1 Maret sampai Desember? Karena jumlahnya banyak, 2 juta. 2 juta pekerja. Sekarang itu barangnya itu ya pastinya untuk JPI pasti ada barang orang yang kosong juga di situ. Karena toh untuk pekerja kita, warga negara kita sudah dimaafkan di Malaysia untuk pulang.
Tapi barang-barangnya mungkin eh, minta kerjasama dari Bapak eh, Bea Cukai dan pihak-pihak terkait untuk bisa menerima barang-barang yang ilegal ini. Untuk mereka balik pulang. Mungkin nanti kalau dia sudah di Indonesia, mungkin dia akan ngurus ke BP2M ini atau bagaimana gitu. Jadi, karena 2 juta itu banyak ya Pak ya. Jadi yang totalnya hampir 4 juta mungkin yang ada di Malaysia. Jadi mereka tuh selama ini kan kirim uang ya. Kirim uang itu pasti. Dan bisa dan boleh menjadi nomor 2 pemasukan negara. Nah, sekarang barangnya ini mungkin cuma 1 atau 2 kotak dia mau pulang begitu. Dan 2 juta itu sangat banyak. Jadi minta kebijakan dari Bapak mungkin dispesialisasikan untuk kiriman barang dari Malaysia. Karena di Malaysia sudah keluar undang-undang untuk pemaafan untuk balik ke negara asal. Kalau misalnya tertangkap di Malaysia, Pak, itu hukumannya adalah 40 hari penjara, dicambuk, dan dikeluarkan dari Malaysia, tidak boleh masuk seumur hidup. Jadi itu agak strict di Malaysia. Tapi ini sudah dimaafkan gitu, Pak. Bagaimana tolong solusinya? Eh, itu saja. Jadi 2 item, kemungkinan minta BP2MI buka kantor di Kuala Lumpur, yang nomor 2, untuk keterkaitan dengan kebijakan di Malaysia untuk dimaafkan pemulangan pekerja sebanyak 2 juta orang. Mungkin itu bukan wewenang Bea Cukai karena harus terkait dengan BP2MI, Menteri Perdagangan dan Keuangan gitu. Jadi kan nggak bisa di Indonesia kan nggak bisa bekerja sendiri kan harus ada keterkaitan juga begitu. Jadi terima kasih sangat untuk bapak-bapak dan juga semuanya. Kalau bisa untuk di Malaysia dikecualikan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Pak Samsul masih mau nambah Pak, izin? Masih raisen? Cukup ya Pak? 2 aja nih. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin 2 terakhir banyak izin kami respon, nanti mungkin izin Pak Kasih untuk menambahkan sekaligus tutup izin Pak. Nah dari Pumex ini tadi ada 2 pertanyaan. Tidak ada batasan jenis jumlah, apakah akan ada sampaikan SPBL ini ada 2 macam nih yang kami petakan ya. Satu, secara subjek memang sudah PMI, tapi secara jenis maupun jumlah tidak memenuhi. Kalau yang sekarang adalah Permendag 36 di Lambda 3 melebihi ya. Nah kalau yang ini nanti ke depan akan tereduksi, meskipun tidak akan hilang sama sekali Bapak sekalian, karena tadi kami sampaikan bahwa di Permendag 36 nanti ke depannya kriteria barangnya itu dikembalikan ke aturannya Bea Cukai, di mana di situ ada negatif list ya, tadi kami sudah sampaikan misalnya Bapak Ibu bahwa BKC gitu ya, barang kena cukai itu tentunya tidak bisa diselesaikan, jadi tetap ada potensi meskipun secara jumlah saya yakin akan berkurang banyak ya. Jadi makanya tadi kami sampaikan tolong di negara asal untuk objeknya juga diperhatikan sesuai dengan aturan. Yang kedua SPBL-nya adalah memang secara subjek bukan PMI ya, artinya tidak tercatat di sistemnya Kemlu maupun BP2MI. Nah ini tentunya harapan kami tadi ya, ini masih ada potensi ya Bapak sekalian, karena yang ngirim ini kan nggak semuanya PMI. Makanya tadi kami sampaikan di awal bahwa kami harapkan di teman-teman ekspedisi di luar negeri itu sudah menseleksi ya, baik subjek maupun objeknya. Nah, dengan sudah diseleksi tentunya di Indonesia sendiri nanti akan lebih lancar. Harapannya sih kami tidak ada SPBL ya, karena sudah clear di depan. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama.